berdasarkan hasil survei. Dalam sehari masyarakat Indonesia itu menggunakan gadget ya, memelototi layar itu berapa? 9 jam. Tapi ironisnya tingkat baca itu hanya 0,001%. Pers Merdeka, demokrasi bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bersua lagi di Kisah Nusantara, podcast Korem 081 di Road Sahajaya. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu ataupun undangan yang luar biasa, wartawan senior. Nah, kebetulan dalam hari ini saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-38 dan Hari Ulang Tahun PWI ke-77. Saya sapa dulu wartawan senior kita di Madiun Raya ini, Pak Adi Siswawidodo. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Kasrem. Nah, saya bingung ini. Seumur hidup diwawancarai oleh perwira menengah, Kasrem ya. Ini saya jadi kayak tersanjung, bukan tersinggung, tersanjung. Terus nanti saya bingung manggilnya harus bagaimana ini. Ini kan berarti saling mewawancarai, Pak Adi. Iya, ini manggilnya Pak Eko, Pak Kasrem atau Ndan ya ini. Ya, apa artinya sebuah nama juga kan, Pak Adi? Ya, kebetulan ini kan kita di Hari Pers Nasional ini yang ke-38 ya, dan hari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI. Kebetulan ini beliau ini Ketua PWI Semadiun Raya, Pak Adi Siswa ini. Kita akan mengenal lebih dalam dan bagaimana sih kok Pers Merdeka Demokrasi Bermartabat pada tahun ini ya Pak Adi ya, temanya ya. Nah, selaku Ketua PWI Kabupaten dan Kota Madiun Pak Adi ya. Kebetulan beliau ini juga salah satu wartawan di media Antara. Pak Adi ya. Sudah berapa tahun Pak Adi? Saya sebenarnya di dunia wartawan itu sudah mulai tahun 1990, tapi berpindah-pindah media itu. Pertama 2 tahun itu di Karya Dharma di Jawa Timur, koran Karya Dharma, kemudian pindah ke Surabaya Pos itu 18 tahun, terus mulai 2011 saya di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara sampai sekarang. Iya. Berarti khusus di Antara sendiri udah berapa tahun? Berarti 23 tahun. Sangat senior sekali. Iya. Nah Pak Adi, di hari... Maaf, bukan 23 tahun, tapi 13 tahun. Wah, 13 tahun. Tenang. Sedangkan kantor berita Antara ini kalau nggak salah yang paling pertama kali di Indonesia ya? Ya, jadi Lembaga Kantor Berita Nasional Antara itu sebenarnya juga sebagai pelopor media karena didirikan sebelum Indonesia merdeka. Jadi mulai tanggal 13 Desember 1937. Nah, itu berdirinya Antara. Sebelum Indonesia merdeka berarti? Betul, jadi sebelum Indonesia diproklamirkan itu Antara sudah ikut berkontribusi terhadap kemerdekaan. Jadi wartawan dulu itu kan tugasnya tidak hanya membuat berita, tidak hanya sekadar menulis berita, menyiarkan berita, tapi juga berperan ganda. Dia harus berpolitik untuk apa ya? Untuk melawan penjajah gitu loh ya. Jadi tidak hanya sekadar jadi wartawan, jadi ikut berpolitik. Berjuang juga, ya betul, memberikan penerangan berita kepada bangsa juga, betul luar biasa. Jadi kantor berita Antara ini kalau pelajaran dulu saya SD SMP itu kantor pertama yang ada di Indonesia Antara kan ya. Di TTS juga ada itu. Iya, sering itu. Walaupun banyak yang nggak paham Antara itu apa ya. Tapi terima kasih kalau Pak Eko memang ingat sejak SD. Kalau kita penggemar
TTS itu pasti tahu ya. Kantor berita Indonesia Asli. apa itu Antara. Itu enggak bohong saya itu. Kalau TTS itu kantor berita Indonesia. Namanya itu Antara. Itu. Iya. Itu kalau nggak salah dulu yang pertama kali ngasih tahu itu om saya itu. Oh gitu ya. Om, ini kantor berita Indonesia apa? Antara, coba. Pas itu Pak. Bener itu ternyata itu TTS itu. Iya, ingat. Dan ini sangat luar biasa. Jadi kontribusi Antara terhadap perkembangan media di Indonesia, Pak D. Ya. Nah, Pak D, PWI ini kita tahulah Persatuan Wartawan Indonesia ini. Ini kebetulan juga bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Ya. Umurnya juga sudah 77 ya. Iya. Hari jadinya 9 Februari 1946. Betul. Nah, Pak D ini lingkup Madiun Raya, kota dan kabupaten Madiun. Provinsi ada juga nggih. Apanya? PWI-nya. PWI ada. Jadi, bertingkat juga. Ya, organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu kan PWI ya. Ya. Jadi Pak Eko sebutkan lahir pada 9 Februari 1946. Jadi ya strukturnya sampai ke pusat. Seperti kayak Hari Pers Nasional sekarang yang digelar di Sumatera Utara itu ya nasional, artinya ya meliputi seluruh provinsi yang hadir di sana. Kemudian yang ada di daerah ya di setiap kota dan kabupaten. Nah, kemudian yang wilayahnya kota dan kabupaten itu biasanya dijadikan satu menjadi PWI Madiun Raya. Nah, jadi gitu. Provinsi ada, jadi PWI Jawa Timur. Ya. Nah, kebetulan PWI yang ada di Madiun Raya ini Pak dipimpin ini berapa sih anggotanya? Gini, kalau anggota itu sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma 14 ya, 14. Karena begini, untuk menerima anggota baru itu kami pengurus juga selektif, jadi tidak setiap wartawan yang ingin masuk PWI kemudian kita terima, enggak. Kita lihat dulu, karena apa? Untuk menjadi anggota PWI itu sebenarnya ada syaratnya. Jadi misalkan harus ikut uji kompetensi wartawan atau uji tentang keorganisasian, jadi orientasi itu, jadi harus paham tentang keorganisasian. Kemudian juga uji kompetensi wartawan. Ujian dulu kali ya? Betul. Yang sekarang kita berlakukan itu, tapi waktu PWI berdiri itu belum seperti itu ya. Jadi ada anggota PWI, ada anggota kami itu yang sampai saat ini belum UKW. Karena untuk UKW itu uji kompetensi wartawan. Jadi untuk mengetahui apakah seorang wartawan ini cukup punya kompetensi, cukup kompeten untuk melakukan kegiatan jurnalistik atau tidak. Jadi itu pentingnya UKW itu. Jadi mau jadi wartawan pun itu kompetensi dites dulu, diuji dulu. Betul. Walaupun memang belum seluruh orang yang mengaku wartawan itu sepakat dengan adanya, setuju dengan adanya UKW. Karena dianggap untuk apa sih saya tanpa UKW, buktinya juga bisa jadi wartawan, bisa melakukan liputan kan gitu, bisa menulis berita, bisa menyiarkan gitu. Tapi menurut saya penting, karena apa? Ibarat kita mau mengendarai sepeda motor, mau mengendarai mobil, selincah apapun, ketika kita belum punya sertifikat yang namanya SIM, itu kan legalitas. Itu jadi sepinter apapun saya di bidang jurnalistik ya, tapi kalau belum UKW ya, karena itu apa namanya bukti tertulis, bukti otentik bahwa saya kompeten. Nah, menurut saya perlu gitu loh. Perlu. Jadi ada legalitasnya lah. Betul. Dan ada tingkatannya kah Niku? Ya. Apa tingkatan teman-teman Pak Di? Apa saja sudah? Tingkatan UKW itu untuk wartawan yang liputan di lapangan Pak Eko ya, itu tingkatnya muda. Tapi kompetensi dulu, dites dulu. Iya, jadi uji kompetensi muda. Uji kompetensi muda itu ada yang lulus, ada yang enggak. Jadi tidak mudah gitu loh ya. Kalau yang belum kompetensi, belum dianggap kompetensi oleh Dewan Penguji, ya berarti belum dapat sertifikat lulus. Itu kayak ujian skripsi kah? Jadi ya sebenarnya kalau wartawan yang sehari-hari sudah melakukan kegiatan jurnalistik ya memang bisa, itu sebenarnya pasti lulus. Artinya bagaimana kita
meliput, bagaimana kita wawancara, kemudian kita membuat berita, yang mulai judul, kemudian lead, terus tubuh berita dan sebagainya. Kalau memang sudah mampu, bagaimana cara ngirimnya, bagaimana memotret, bagaimana membuat caption, itu hampir pasti lulus. Yang nggak lulus itu kadang-kadang memang belum cukup punya kemampuan untuk itu. Nah, itu yang tahap pertama. Kemudian yang kedua, jenjang kedua, itu jenjang pertama muda. Kemudian setelah itu, setelah 2-3 tahun menjadi anggota muda, itu bisa mengikuti ujian jenjang madya. Bisa. Berarti tidak terpatok waktu berapa tahun gitu? Oh, enggak. Sudah merasa mampu, bisa ikut? Ya, tapi ada syarat minimalnya 2 tahun baru boleh. Minimal. Kalau dulu 3 tahun, ya. Kemudian setelah UKW Madya lulus, nunggu 2 tahun lagi boleh ikut utama. Kalau yang Madya, Pak Eko, yang Madya itu yang senior-senior kita yang tugas di redaksi. Jadi editor, jadi redaktur itu syaratnya memang harus lulus uji kompetensi Madya. Memang nggak gampang itu, setahu saya jadi redaktur itu. Artinya gampang atau tidak tergantung kita. Kalau kita sehari-hari itu cakap melakukan tugas kita, ya, tugas jurnalistik kita, hampir pasti lulus. Walaupun hampir, jadi setiap angkatan saya sekarang lulus uji kompetensi Madya. Setiap angkatannya saya ikuti itu selalu ada yang tidak lulus gitu loh ya. Artinya ya bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit bagi yang memang sehari-hari dia tidak melakukan kegiatan jurnalistik secara benar. Nah, setelah lulus seperti saya misalkan lulus Madya 2 tahun baru mengikuti uji kompetensi utama. Itu untuk untuk kalau di media itu di jabatan redaksi tertinggi kayak Pemret gitu, pemimpin redaksi itu syaratnya di medianya masing-masing lah. Betul. Iya. Nah, sedangkan tingkat paling jagoan lah ini paling tinggi, yaitu utama itu ya. Oh, jadi utama itu. Ya ini memang ada tahapan dan tingkatannya, legalitasnya dari PWI sendiri. Kalau itu yang mengadakan, yang mengeluarkan sertifikat itu dari Dewan Pers. PWI sebagai salah satu penyelenggara uji kompetensi. Jadi yang menyelenggarakan uji kompetensi itu tidak hanya PWI, tapi organisasi profesi lain seperti misalnya AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen, kemudian IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, itu boleh. Kemudian kampus-kampus yang ditunjuk atau media mainstream itu biasanya diberikan kewenangan untuk menggelar uji kompetensi, termasuk antara itu diberikan kewenangan untuk menggelar uji kompetensi. Tentu saja sebelumnya sudah diverifikasi oleh Dewan Pers bahwa lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan uji itu memang layak, memang cukup kompeten gitu loh. Jadi tidak semua media boleh menggelar uji kompetensi. Ya. Berarti pengujinya itu sendiri pun sudah bersertifikat. Betul. Punya lisensi untuk sebagai penguji. Iya. Makanya kadang kawan-kawan mengingatkan saya suatu saat nanti ditelepon itu berarti lagi ujian dia. Iya. Kawan-kawan media banyak itu. Bisa jadi. Suatu waktu mungkin saya juga nelpon Pak Eko kalau nanti kalau saya ikut jenjang utama. Itu koresponden itu Pak ya. Apanya? Narasumber koresponden bahwa ini dengan narasumber yang dulu pernah diberitakan betul-betul nyambung. Ya, gitu. Jadi Dewan Penguji itu perlu tahu bahwa wartawan ini memang sudah cukup kompeten apa enggak, bagaimana hubungannya dengan narasumber, dengan narasumber kenal apa enggak. Salah satu mungkin pejabat di suatu tempat lah. Ya bisa saja misalkan olahragawan atau pengusaha, ya. Gitu. Okay. Tapi tokoh-tokohnya yang itu disodorkan sendiri oleh calon sendiri itu. Betul. Jadi biasanya yang pernah saya alami itu kita menyodorkan 20 nama narasumber, kemudian nomor handphonenya, nah, kemudian Dewan Penguji menunjuk coba hubungi ini itu. Jadi di loudspeaker. Iya, di loudspeaker. Jadi ini betul-betul sudah pernah istilahnya itu berinteraksi lah dengan narasumber itu ya, 20 orang itu ya Pak Dio. Tingkat keakrabannya seperti apa kan kelihatan dari itu kalau di loudspeaker. Iya. Nah ini kan mungkin juga baru tahu lah, baik kita sendiri ataupun juga
sebagai edukasi juga bagi rekan-rekan media pentingnya suatu legalitas dalam tatanan pers itu sendiri ya. Nah Pak Ade, melangkah di Hari Pers Nasional 9 Februari 2023 sekarang yang sudah dilaksanakan kebetulan dipusatkan di Sumatera Utara ya. Ini kan lambangnya aja pun harimau Sumatera lah itu, luar biasa nih, keren. Nah, ini punya tema pers merdeka demokrasi bermartabat. Apa artinya? Kira-kira nih. Ini kok lelah 1 tahun ini mengambil tema itu? Gitu. Jadi ini kalau pendapat saya juga belum tanya kepada yang bikin. Apakah tema, pers merdeka sampai sekarang belum merdeka kan gitu? Iya, atau setengah merdeka. Atau setengah gitu merdeka ya. Jadi kalau pers itu bebas ya, sudah bebas dalam bebas itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Punya gitu kode etik. Iya, punya kode etik. Kemudian tugas wartawan itu kan juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Pak Eko. Dibatasi oleh rambu-rambu yang namanya kode etik itu ya. Jadi wartawan ya kalau sudah bisa melakukan liputan tanpa hambatan, kemudian tanpa tekanan, tanpa seperti itu, saya kira wartawan akan leluasa melakukan kegiatan jurnalistiknya. Jadi melakukan liputan, membuat berita beda. Mohon maaf, kalau dulu kan wartawan itu kontrol ya. Berita kadang-kadang wah ini jangan ditayangkan. Dulu itu. Iya, media yang terlalu keras misalnya mengkritik pemerintah waktu itu dibredel. Nah, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu sudah tidak ada penyensoran berita, pelarangan penayangan, kemudian pembredelan itu sudah nggak ada, jadi sudah bebas sebenarnya. Tapi kalau misalkan dan tekanan itu bisa yang membuat wartawan atau pers tidak merdeka itu bisa dari banyak pihak itu loh. Misalkan dari preman pun bisa gitu loh. Ya selama wartawan bebas dari tekanan-tekanan semacam itu insya Allah ya akan kan pers itu didengung-dengungkan sebagai media itu sebagai pilar keempat demokrasi ya. Nah, diharapkan kalau memang wartawan sudah merasa merdeka ya, dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, kemudian membuat berita-berita yang penting bagi publik, nah, itu insya Allah kan bisa mendukung demokrasi. Jadi ketika menjadi pilar ini memang pilar yang kokoh gitu loh ya. Nah, jadi demokrasi akan bermartabat itu ya punya harga diri gitu ya. Betul. Ya terjaga harga dirinya. Saya kira itu Pak. Ini persepsi saya. Ya memang Pak Enda, media ini yang salah satu juga sumber edukasi. Betul. Sumber edukasi bangsa yang bisa memberikan edukasi, tidak hanya pemberitaan yang istilahnya itu yang memang sudah terjadi, tapi kan bisa mengeluarkan literatur, bisa mengeluarkan topik ataupun yang bisa mengedukasi bangsa itu sendiri, terutama bangsa Indonesia lah. Nah, Pak Ade, terkait dengan pers merdeka demokrasi yang bermartabat ini menjadi tema di Hari Pers Nasional tahun ini. Apakah ada istilahnya itu harus bagaimana pers ke depan ini? Jadi tadi saya sudah singgung tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pak Eko, di sana di pasal 3 itu disebutkan, ini amanat undang-undang ya. Jadi pers nasional itu memiliki fungsi pertama sebagai media informasi, kedua pendidikan, ketiga sebagai hiburan, keempat sebagai kontrol sosial. Pak Eko tadi nyebut sebagai edukasi, memang itu tugasnya wartawan. Salah satu dari fungsi pers nasional, ada 4 fungsi tadi. Jadi yang fungsi pendidikan itu mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas, agar bijak, misalnya bagaimana agar mereka itu tidak menelan mentah-mentah informasi hoax misalnya. Nah, ini tugas wartawan untuk melakukan edukasi seperti itu. Kemudian menjadi media informasi, ya itu tugas media, jadi menyampaikan informasi kepada publik. Misalkan ada kegiatan di Korem yang penting untuk diketahui publik, itu tugas media untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui media massa masing-masing. Kemudian hiburan itu ya bisa menghibur gitu loh. Iya, kayak kalau dulu itu kan
media massa itu kalau bisa menjadi tatanan, tuntunan dan tontonan Pak Eko. Iya, Jadi tidak hanya mengkritik gitu aja ya. Betul. Nah, kontrol sosial itu juga merupakan salah satu dari 4 fungsi pers nasional. Nah, kapanpun termasuk media yang akan datang itu diharapkan wartawan ya paham akan itu tadi, akan fungsi-fungsinya yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi yaitu tadi sebagai media informasi, menginformasikan berita yang penting bagi publik, kemudian mengedukasi, fungsi pendidikan itu, kemudian memberikan hiburan, kemudian terakhir kontrol sosial. 4 fungsi. Iya, jadi wartawan yang tidak pernah ngontrol itu berarti bisa saja tidak menjalankan fungsi itu Pak Eko. Sesuai undang-undang. Ya, jadi kalau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Nggih, 3 ayat 1 kalau ayat 2 itu nggih, ayat 2 itu pers nasional bisa menjadi lembaga ekonomi. Ya. Nggih, tapi yang harus dipahami wartawan itu ya yang pasal 3 itu fungsinya gitu loh ya. Apa sekarang kira-kira masih yang tidak paham fungsi itu nggak Pak Dini? Nah, itu yang saya belum tahu, tapi selama ini saya kira seharusnya wartawan ya paham gitu loh. Paham undang-undang yang mengatur tentang kegiatannya. Kemudian paham juga tentang kode etik jurnalistik. Ya. Karena mohon maaf sekarang ini juga banyak yang wartawan melakukan Contohnya ini yang seperti ini. misalkan wartawan yang tidak terjun ke lapangan ya, tidak pernah melakukan liputan, tiba-tiba dia menyiarkan berita, ternyata dia mungkin minta ke teman atau nyontek dari, kan sekarang media cepat sekali ditayangkan. Copy paste. Nah, itu termasuk sebenarnya pelanggaran kode etik ya. Ada pasalnya. Iya, kemudian memelintir ya. Pak Eko misalkan diwawancari wartawan. Iya. Ya. Tadi waktu diwawancarai itu komentarnya begini ya. Nah, ternyata loh tayangannya kok menjadi begini, dipelintir kemudian dipotong, dipelintir, merugikan Pak Eko. Lah itu juga sebenarnya pelanggaran kode etik, atau dipotong sebagian yang menghilangkan substansi atau merubah substansi yang merugikan pihak lain, dan itu misalkan disengaja gitu loh ya. Itu termasuk pelanggaran kode etik. Cari sensasi. Gimana? Cari sensasi. itu cari subscriber juga bahkan itu biar ditamai, naikkan rating ya. Sekarang kan ada istilah clickbait itu Pak. Jadi membuat berita yang untuk umpan klik, untuk meraih klik sebanyak-banyaknya. Jadi kan ada itu katanya ya, saya nggak paham tentang IT. Katanya semakin banyak klik, semakin banyak viewer, semakin durasinya panjang, itu kan meningkatkan penghasilan. Akhirnya berita yang sebenarnya nggak begitu bagus dibikinkan judul. Nah, gimana caranya banyak ditonton orang? Menjadi yang saya sebutkan clickbait itu. Jadi judul berita yang orang itu tertarik gitu loh Pak. Kadang-kadang isinya ya sudah gitu-gitu aja, dibikin beritanya panjang biar durasi kita membaca itu lebih panjang Pak Eko. Jadi ada ilmu marketing gitu Pak Ade. Nah, tadi juga Pak Ade nyampaikan sebelum kita masuk studio itu, Mbak minta bantu terkait dengan media sosial yang semakin marak, banyak hoax di situ ya Pak Ade ya. Itu apa sih yang terjadi sekarang? Tentang media sosial, medsos yang sekarang membanjir seperti ini, kayak tsunami Pak ya, kayak tsunami media sosial. Kita tentu saja nggak bisa menghadang, nggak bisa menghalang-halangi membanjirnya informasi lewat media sosial ya. Karena masyarakat juga butuh ekspresi gitu loh ya. Butuh memberitakan sesuatu, bisa membutuhkan memberitakan dirinya sendiri ya. Nah, yang penting ya itu perlu juga dalam kemajuan teknologi seperti sekarang, itu perlu juga termasuk bagi wartawan. Ya, wartawan sering mendapatkan informasi dari media sosial, informasi dari media sosial. Nah, bedanya ini masyarakat juga perlu tahu, jadi harus meningkatkan literasi juga bahwa informasi yang disampaikan oleh pegiat media sosial, pengguna media sosial itu tidak seluruhnya benar. Banyak info palsu, hoax ya, berita hoax itu bertebaran setiap hari. Saya pernah membaca, kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019 itu Kementerian Kominfo itu mencatat ada 800.000 situs yang memproduksi hoax. Bayangkan Pak Eko, 800.000 situs ya. Itu kerjanya membuat
berita hoax, membuat hoax. Nah, itu masyarakat juga perlu tahu gitu loh ya. Wah, parah juga ya. Lah makanya itu juga Pembohongan publik juga Pak itu. betul menyesatkan, Pak. Kan sering kita ya Bahaya. mendapatkan informasi ya, ternyata kayak betul gitu, Pak. Wah, ini begini-begini, tolong teruskan apa sebarkan dan sebagainya, ternyata palsu misalnya ya. Nah, itu masyarakat juga perlu meningkatkan kemampuannya. Jadi mungkin isinya juga provokasi juga Pak. bisa jadi. Dan ini nanti menjelang 2004 bisa saja semakin deras. Pak, ini yang perlu diwaspadai nih para pemirsa sekalian nih. Iya. Bahwa namanya provokasi ini penting. Menghadapi tahun ke depan jangan mudah terprovokasi. Cari pemberitaan yang betul-betul benar, cari pemberitaan yang betul-betul valid. Ngoten nggih. Ya, jadi informasi yang diproduksi oleh media massa ya, yang terverifikasi media arus utama yang mainstream ya, insya Allah banyak benarnya lah, banyak benarnya. Tapi kalau media sosial itu membuat berita kan tidak terverifikasi, artinya tidak perlu konfirmasi, nggak penting benar, yang penting cepat Pak Eko. Lah ini kita harapkan media massa jangan ikut-ikutan berlomba beradu cepat dengan media sosial ya. Nah, jadi bolehlah sekarang cepet-cepetan menayangkan berita, cepet-cepetan melakukan liputan, tapi ya yang akurat. Nah, itu yang membedakan antara informasi yang diproduksi oleh pegiat media sosial dengan yang diproduksi oleh insan pers. Insan pers. Kita sering menemukan informasi yang menyesatkan, misalkan sekarang ada erupsi Gunung Semeru ya. Erupsi Gunung Semeru. Ada masyarakat yang usil, wah ini erupsi Semeru itu biasanya nggak setinggi ini, ada yang lebih tinggi. Wah, saya carikan foto atau video yang lama aja lah, itu lebih serem itu misalnya. Kemudian di-share. Nah, masyarakat yang menerima itu akhirnya resah dan gelisah. Iya, akan loh, masa sih seperti ini? Padahal itu video lama gitu ya, video lagi. Nah, wah ini gimana? Keluarga saya yang ada di Lumajang, itu kan nggak menyesatkan. Ya, ini yang salah satu yang perlu diwaspadai. Betul itu Pak Eko. Berita-berita yang gambar-gambar lama di-upload lagi juga. Ini kan jadi akhirnya masyarakat juga bisa resah. Dan timbul pikiran yang bermacam-macam. Akhirnya terganggu dari segala bidang lah Pak ini. Betul. Nah, di sisi lain pers itu juga menjaga fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial ini yang sekali lagi kita ulas, ini yang kontrol sosial yang bagaimana? Jadi kontrol sosial itu ya kita menulis atau membuat laporan yang misalkan sesuatu, ada penyimpangan lah, misalnya ada penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau pemerintah dan sebagainya. Nah, ini kan masyarakat ya, publik itu tidak punya kemampuan untuk melihat yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Nah, wartawan itu juga harus berani mengontrol sesuatu yang ada penyimpangan itu tadi ya. Karena kalau masyarakat melalui media sosial, dia tidak punya kemampuan, tidak punya hak punya sih, cuman kan tidak punya kemampuan untuk menembus sumber berita. Nah, wartawan ya jangan takut-takut, karena ini misalkan ada sesuatu yang merugikan publik ya, merugikan negara misalkan, ya harus berani melakukan kontrol. Ya kita bikin aja beritanya gitu loh. Misalkan kayak koruptor misalnya. Yang benar yang jelas sesuai fakta aja ya. Betul. Jadi ya itu harus sesuai fakta dan akurat Pak. Betul. Akurat. Bisa dipertanggungjawab. Betul itu Mas Pak Eko. Nah, ini jadi salah satu ilmu kita juga terkait dengan perkembangan baik media massa dalam rangka mencegah medsos yang penuh hoax itu yang perlu kita waspadai. Nah, Pak Adi, di hari pers nasional ini yang ke-38 dan PWI yang ke-77 ini, himbauan kepada masyarakat kita dan khususnya insan pers sendiri ini pripun? Himbauannya lah ini. Nah, pertama ajakan kepada masyarakat ya. Marilah kita secara bijak menggunakan media sosial ya, menerima informasi-informasi dari media sosial. Karena apa? Informasi yang di-share yang disebarkan lewat media sosial itu informasi yang belum terverifikasi ya, belum tentu akurat ya.
perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu termasuk punya infrastruktur, jadi alat ya, smartphone atau gadget itu peringkat kelima terbanyak di seluruh dunia. Ini luar biasa Pak Eko. Jadi di luar Cina, India sama Amerika sama mana lagi. Tapi Indonesia itu luar biasa sebenarnya. Banyak yang sudah punya, kalau nggak salah terakhir sudah sekitar 100 juta orang berdasarkan survei. Sudah punya gadget ya. Ya, kemudian dalam sehari berdasarkan survei ini ya, berdasarkan hasil survei, dalam sehari masyarakat Indonesia itu menggunakan gadget ya, memelototi layar itu berapa? 9 jam. Ya. 9 jam. Nah, 9 jam. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Tapi ironisnya tingkat baca itu masyarakat yang rajin membaca sesuatu informasi yang bermanfaat itu hanya 0,001% ya. Jadi nomor 2 terendah seluruh dunia dari yang negara yang disurvei itu. Jadi dari 1.000 orang itu yang rajin membaca warga Indonesia itu hanya 1 orang ya. Dan saya itu bukan termasuk yang 1 orang Pak Eko, termasuk yang 999 orang itu gitu loh. Jadi saya juga termasuk orang yang nggak begitu rajin membaca. Jadi hasil survei itu Indonesia itu banyak kan cari hiburan kayaknya. Lah makanya kemudian yang dipelototi selama 9 jam itu sebenarnya apa kalau tidak rajin membaca itu loh. Tapi kalau dari hasil survei tingkat literasi, tingkat kemampuan membaca masyarakat yang rajin membaca itu terendah kedua yang pernah saya baca. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah meningkat. Itu tahun 2019 atau tahun 2018. Semoga belum meningkat lah ya. Lah makanya belum disurvei lagi mungkin. Makanya kami mengajak masyarakat untuk bijak. Jadi untuk kalau kita sudah dilengkapi infrastruktur gadget yang saya sebutkan 100 juta sudah memiliki HP itu tadi ya, smartphone itu kita manfaatkan lah ya, misalkan dari 9 jam melototi ya 1 jam untuk membaca lah ya. Jadi untuk biar tahu bahwa ini ternyata hoax ya. Kemudian ini informasi yang penting gitu ya. Akhirnya kalau terbiasa seperti itu tidak gampang menjadi korban berita yang menyesatkan, berita hoax tadi. Nah kan terbiasa ada judul seperti ini biasanya kalau judul seperti ini itu hoax ini biasanya berita yang untuk provokasi dan sebagainya, akhirnya tahu gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau masyarakat nggak meningkatkan tingkat literasinya, tidak meningkatkan rajin membacanya, itu akhirnya menjadi korban hoax atau ikut-ikutan menyebarkan sesuatu. Sebenarnya tahu, wah ini sebenarnya berita yang menyesatkan, tapi ben rame tak sebari bisa gitu Pak Eko. Nah, ini kembali kepada PWI itu yang notabene-nya dengan Dewan Pers itu. Mungkin ada juga yang media ataupun wartawan yang melanggar kode etik tadi yang tadi kita bahas itu Pak. Sudah pernah apabila melanggar itu apa sih yang menjadi sanksinya itu? Kalau ini bedanya yang antara pengguna media sosial dengan media massa Pak Eko ya. Kalau media massa itu kan media yang didirikan oleh perusahaan pers yang punya badan hukum, harus berbadan hukum ya. Wartawannya tadi saya sebutkan harus melalui seleksi dan sebagainya ya. Kemudian kalau media sosial itu siapapun bisa bikin media sosial ya, bisa bikin akun tanpa biaya ya. Membikin berita tanpa harus melakukan liputan, tanpa harus verifikasi. Nah, pelanggaran terhadap kode etik itu yang akan memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi itu Dewan Pers. Jadi ya jangan segan-segan misalkan ada pihak yang dirugikan ya, karena wartawan melakukan pelanggaran pers yang tadi sudah saya sebutkan, misalkan memelintir dan sebagainya salah kutip atau gimana, kemudian ada pihak yang dirugikan, ya mekanismenya itu lapor ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan mengeluarkan rekomendasi untuk organisasi tempat wartawan tadi bernaung dan
perusahaan pers di tempat wartawan itu bekerja. Nah, nanti sanksinya apa? Itu tergantung dari sidang di Dewan Pers. Nah, tapi tidak sampai, kalau pelanggaran kode etik jurnalistik itu tidak sampai membredel medianya. Tadi yang sudah paling orangnya ya. Orangnya bisa, makanya tergantung tingkatannya, ada tingkatannya lah. Dengan mungkin yang tingkat pelanggarannya juga, betul, ya Pak. Betul, ya. Nah, ini sebagai pengetahuan kita juga lah terkait dengan kode etik itu. Ya. Jadi tidak sembarangan juga dalam memberitakan semau gue, juga sesuai fakta saja yang ada. Ya. Memberikan edukasi, kontrol sosial, informasi, dan entertainment itu ya Pak ya. Ya. Nah, sebenarnya asik kita ngobrol di sini karena sudah waktu semakin menipis. Itu. Ya, kami terima kasih Pak Di. Terima kasih atas kehadirannya dan sebagai narasumbernya luar biasa. Ya. Semoga menjadi edukasi kita semuanya di sini, terutama para pemirsa sahabat Kesan Nusantara di Korem 081 di Road Sahaja, dan juga semuanya rekan-rekan media juga semuanya. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional ke-38 dan PWI sendiri yang ke-77. Semoga pers semakin merdeka dan dalam berdemokrasi semakin bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi segmen yang akan datang bersama Kesan Nusantara.